Halo Tech Lovers, kabar gembira menyelimuti negara yang pernah jadi bagian dari Provinsi Indonesia, ada Timor Leste. Akhirnya, José Ramos Horta terpilih jadi Presiden Timor Leste. Resmi dilantik pada 20 Mei tahun 2022 setelah mengalahkan petahana Francisco Guterres yang telah menjabat sejak 2017 hingga 2022. Indonesia jadi salah satu negara yang menghadiri pelantikan Presiden baru Timor Leste di Tasitolu. Lantas, apa yang membuat presiden terpilih ini kembali memimpin bumi Lorosae? Nah, berikut fakta-fakta Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Perjuangan Timor Leste mencapai merdeka tidaklah mudah. Sejak Timor Leste memilih hengkang dari Indonesia, pemerintahan baru Timor Leste dibentuk. Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Mari Alkatiri, Ramos Horta diangkat sebagai penjabat Perdana Menteri oleh Presiden Sanana Gusmao. 2 minggu kemudian, tepatnya 10 Juli tahun 2006, dilantik sebagai Perdana Menteri kedua Timor Leste. Jabatan itu ia jalani hingga mengundurkan diri pada 25 Juni tahun 2006 di tengah gejolak politik negeri. Menjadi orang nomor 1 di dalam sebuah negeri bukanlah hal mudah. Sederet pengalaman menaungi organisasi dan paham akan sistem birokrasi ataupun politik jadi modal penting meyakini rakyat dalam memilih. Ramos Horta bukan sosok baru melengsar Francisco Guterres. Sebelumnya ia pernah menjabat Presiden Timor Leste periode 2007-2012 dari jalur independen. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai presiden, Ramos Horta kemudian diangkat sebagai perwakilan khusus PBB dan Kepala Kantor Pembangunan Perdamaian Terpadu PBB di Guinea-Bissau pada 2 Januari 2013. Terpilihnya ia sebagai presiden tak lepas dari namanya yang sedang melambung sebagai pendiri dan mantan anggota Fretilin, sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur. Ia menjabat sebagai juru bicara perlawanan Timor Leste selama bertahun-tahun pendudukan Indonesia di Timor Timur era 1975 hingga 1999. Ramos Horta mengundurkan diri dari partai tahun 1988, lalu berkarir sebagai politisi independen. Nah, tahun ini ia kembali terpilih dari jalur independen. Meski demikian, ia tetap mendapat dukungan dari partai CNRT milik Sanana Gusmao, sang presiden pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Fakta keren selanjutnya, José Manuel Ramos Horta yang lahir 26 Desember tahun 1949 pernah mendapat anugerah Nobel Perdamaian di tahun 1996 bersama rekan senegaranya yakni Carlos Belo. Ia mendapat penghargaan ini karena berhasil mewujudkan harapan besar negeri bertajuk menuju solusi yang adil dan damai untuk konflik di Timor Leste. Ramos berasal dari etnis Mestizo, ibunya orang Timor dan ayahnya Portugis. Kedua orang tuanya sempat diasingkan ke tempat yang saat itu bernama Timor Portugis oleh kediktatoran Salazar. Nah, sejak kecil ia dididik dalam misi Katolik di desa kecil Soibada, yang kemudian dipilih oleh Fretilin sebagai markas mereka setelah invasi Indonesia. Ramos Horta belajar soal hukum internasional publik di Akademi Hukum Internasional Den Haag di tahun 1983 dan Antioch College di Yellow Springs, Ohio. Ia menyelesaikan gelar Master of Arts dalam studi perdamaian tahun 1984. Mendalami ilmunya itu, ia dilatih dalam hukum hak asasi manusia di Universitas Institut Internasional Hak Asasi Manusia di Strasbourg tahun 1983. Ia menyelesaikan program pasca sarjana dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Universitas Columbia tahun 1983. Pada 1987, ia masuk dalam anggota senior associate di Universitas Oxford St. Anthony's College. Nah, karena telah banyak berkomunikasi dengan pihak luar, ia fasih berbicara dalam 5 bahasa. Ada Portugis, Inggris, Prancis, Spanyol, dan tentu saja bahasa Timor Leste yang paling umum digunakan. Sayangnya nih, ia gagal mempertahankan rumah tangganya bersama Ana Pessoa Pinto, Menteri Negara dan Administrasi Dalam Negeri Timor Leste. Keduanya telah dianugerahi seorang putra Loro Horta
yang lahir di pengasingan di Mozambik. Masih ada fakta yang harus banget nih kamu ketahui. Nyatanya, para pejabat dari negara Afrika pernah menyelamatkan Ramos dari eksekusi selama pembersihan internal tahun 1980. Nah, setelah invasi Indonesia, Fretilin menjadi semakin menjadi-jadi dengan menekankan interpretasi fundamentalis terhadap Marxis-Leninisme. Barulah pertengahan 1977 ada seruan untuk revolusi rakyat. Mirisnya adalah ketika tuduhan fundamentalisme komunis dan adanya kecenderungan Maois yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan invasi itu terwujud sebagai akibat dari invasinya sendiri. Masuk tahun 1978, ada histori yang terungkap. Setelah Menteri Dalam Negeri Alarico Fernandes dikecam sebagai seorang pengkhianat. Hal itu karena ia membelot ke Indonesia. Nah, di saat Horta kembali ke Mozambik tahun 1980, ia ditangkap sebagai kaki tangan Fernandes oleh Rogério Lobato yang saat itu telah menerima pelatihan dari Khmer Merah Kamboja yang terkenal dan ia dijatuhi hukuman mati. Sesaat sebelum eksekusinya, pejabat dari Frelimo Mozambik datang ke kedutaan de facto Fretilin di Maputo. Mereka menghadapi orang Timor. Seorang agen Frelimo bertanya kepada mereka soal apa yang mereka lakukan adalah keputusannya berdaulat di gedung itu. Namun ia mengancam jika niatnya hanya ingin mengeksekusi Horta, maka bersiaplah dipukul mundur. Berkat intervensinya, Horta dibebaskan segera dan dikirim kembali ke Washington, tempat dia pernah bekerja sebagai attaché pers di kedutaan Mozambik. Dalam peran inilah Horta membantu mendirikan lobi Mozambik pertama di ibu kota Amerika, kemudian mengatur kunjungan untuk pejabat tinggi Mozambik. Satu lagi fakta mencengangkan dari Ramos, yakni pada 11 Februari di tahun 2008, Jose Ramos Horta pernah terlibat insiden penembakan dalam percobaan melenyapkan nyawanya. Saat adu tembak berlangsung, salah satu penjaga Ramos terluka, sementara Ramos dirawat di pangkalan militer Selandia Baru di Dili, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Royal Darwin di Australia untuk mendapatkan penanganan perawatan lebih lanjut. Kala itu, ia terdaftar kritis tapi tetap stabil. Ramos Horta baru dibebaskan dari Rumah Sakit Royal Darwin pada 19 Maret. Walaupun ia mengatakan akan tinggal di Australia demi melanjutkan terapi fisik selama beberapa minggu lagi. Tanggal 17 April, Ramos Horta dari Darwin kembali ke Dili. Ia memberikan konferensi pers di bandara, di mana saat itu Ramos mendesak para pemberontak yang tersisa di pegunungan untuk menyerah demi kemaslahatan negeri. Teknolovers, semoga di bawah kepemimpinannya bisa membawa hal baik dan Timor Leste semakin meningkat ya. Bagaimana menurut kamu?